Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan bahas 3 reksadana yang ada di aplikasi Bibit ya, pasar uang, obligasi, dan saham. Apa sih keuntungannya dari ketiga reksadana ini dan apa sih kekurangannya? Saya jelasin secara inti aja, teman-teman bisa googling untuk lebih tahu detailnya karena lebih banyak orang yang expert mengenai ini daripada saya. Jujur saya juga pemula di sini. Nah, karena saya pilih kenapa saya pilih Bibit ya, karena sesuai namanya, bibit adalah benih. Jadi untuk memulai investasi kita nggak perlu modal yang besar. Kita perlu menyisihkan uang dari sekarang, bukan hanya di tabungan tapi juga di investasi agar kalau di investasi reksadana itu kita bisa dapat return atau bunga yang lebih tinggi daripada di tabungan. Ini saya kasih contoh, saya review dari portofolio saya sendiri. Saya punya ketiganya ya, pasar uang saya punya, obligasi, saham juga saya punya. Untuk yang pertama, pasar uang. Ini saya ada 2, Manulife Danakas 2 dan Sukor Invest Money Market Fund. Saya join udah hampir 2 bulan. Saya mulai di Manulife dengan harga 10.000. Di Sukor Invest dengan nominal 100.000. Kenapa pasar uang? Karena yang saya tahu ini, pasar uang itu memberikan return yang memang nggak terlalu besar. Kita buka contohnya aja Manulife dan Akas. Nah, 1 tahun ini returnnya 5,36%. Ini cukup aman ya kalau dibandingkan sama bunga deposito saat ini yang di bawah 5%. Ini kalau di pasar uang bisa dapat 5%. Tapi ini hasil tahun lalu ya. Dan kalau di investasi itu hasil tahun lalu belum tentu merepresentasikan hasil yang akan datang, karena investasi memang tidak ada yang bisa memastikan hasilnya akan sekian gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini semuanya udah lengkap teman-teman. Kalau misalkan mau mulai investasi di reksadana, teman-teman bisa cek dulu kayak tadi ya, diklik dulu Manulife dan Kasnya, dilihat setahun terakhir itu berapa returnnya, paling dia setahun ke belakang itu turun minus berapa, drawdown ini, expense ratio ini biasanya biaya ya. Ini teman-teman bisa klik aja ini tanda seru di pinggir tulisan expense ratio. Nah, ini adalah penjelasan expense ratio. Jadi untuk biaya yang dikeluarkan oleh kita dalam mengelola dalam menempatkan reksadana ini. Jadi ini biaya yang dikenakan oleh manajer investasi. Karena ini Manulife, manajer investasinya adalah Manulife Asset Management Indonesia. Nah, ini bisa dimulai dengan 10.000. Bank custody-nya adalah Standard Chartered. Teman-teman juga bisa lihat ini top holdingsnya ini ditaruh di mana sih. Nah, ini biasanya taruh di obligasi juga ya. Nah, di sini juga ada AUM ini aset under management. Jadi keseluruhan total uang yang ada di Manulife dan Akas ini totalnya 4,8 sekian T. Oke, untuk Manulife. Yang kedua untuk Sukor Invest. Oke, nah ini untuk Sukor Invest ini kalau kita lihat dari returnnya setahun terakhir lebih tinggi dari Manulife ya, 6,8. Untuk dia jatuh harganya paling rendah itu setahun ke belakang 0, jadi belum setahun ke belakang ini belum pernah turun. Nah, di sini kelebihannya expense ratio-nya nih 0,67, lebih kecil dibanding tadi ya, Manulife itu 1, berapa ya. Total AUM-nya di sini juga lebih gede, 8, sekian T. Ini dikelola oleh Sukor Asset Management. Pembelian minimalnya 100.000. Bank custody-nya HSBC. Ya, penampung dananya BCA.
Nah, ditaruh di mana sih holdingsnya? Nah, ini top holdings di sini TD. TD ini biasanya time deposit ya, artinya deposito ditaruh di Bank Jambi, Bank BRI Agro, dan ada yang di obligasi pemerintah. Nah, ini cenderung aman karena kita tahu di investasi itu biasanya dengan istilah high risk high return. Jadi semakin tinggi resikonya, ada kemungkinan kita dapat keuntungan yang semakin besar. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak mau terlalu ambil resiko, pasar uang ini adalah salah satu reksadana yang cocok buat teman-teman. Oke, di sini porto saya 110.000 ya, saya penempatan 110.000, saya udah dapat keuntungan selama ini Rp625 atau sekitar 0,57%. Untuk yang kedua ini obligasi. Ini saya obligasi ada 3 ya. Nah, yang untuk majelis sukuk negara Indonesia ini adalah cashback, karena saya waktu login ini saya daftar di Bibit itu saya masukin kode referral teman saya, jadi saya dapat cashback 25.000 dalam bentuk obligasi. Nah, ditempatkannya di majelis sukuk negara Indonesia. Jadi cashbacknya 25.000, saya udah dapat keuntungan sekitar 526.000 atau 2,11%. Sama ya teman-teman, ini juga berbarengan sama yang saya taruh pasar uang, tapi returnnya memang lebih tinggi karena ini mayoritas ditaruh di obligasi daripada di time deposit atau deposito. Ini saya di Manulife, dulu saya taruhnya 30.000, tapi saya sempat masukin lagi 62.000, itu hasil dari keuntungan yang saya taruh di Manulife Dana Saham Kas. Nanti saya jelasin lagi di belakangnya. Saya juga taruh di Skor Invest sebesar 100.000, udah ada keuntungan sekitar 3.000 atau 3%. Ini kita buka salah satu ya, contohnya Skor Invest. Nah, ini chartnya, ini agak unik ya teman-teman. Naik terus turun, naik terus turun, terus naik lagi. Nah, itulah bedanya pasar uang sama obligasi. Pasar uang cenderung aman, tapi memang hasilnya nggak maksimal. Bukan nggak maksimal sih, nggak terlalu gede lah, tapi aman. Nah, itu teman-teman mau yang mana gitu. Kalau yang obligasi ini ada kemungkinan dia turun. Nah, ini kecenderungannya untuk Sukor Invest ini di April ini di April waktu Corona ya berarti ya. Ini sempat turun sampai di harga sekitar 1.100 mungkin ya di sini ya. Ya 1.237 ya. Sekarang udah sampai 1.438. Ini setahun ke belakang returnnya 12%. Dan setahun ke belakang ini pernah turun. Ini di April ini mungkin ya 7%, 7,7%. Pengelolanya sama, Sukor Asset Management. Nah, ditaruh mana sih uang kita? Nah, ini uang kita ditaruh di sini, top holding sini, FR0075, artinya fixed rate seri 0075. Ini obligasi juga ya teman-teman, obligasi pemerintah, FR0083, FR0072 sama 82. Ini obligasi pemerintah. Kalau yang ini obligasi sarana mukti infrastruktur, ini saya kurang tahu, ini kemungkinan obligasi dari BUMN atau mungkin obligasi dari swasta. Nah, kalau teman-teman yang memiliki resiko moderat ya, resiko moderat artinya nggak usah gede-gede lah keuntungannya, tapi juga jatuhnya ruginya nggak banyak-banyak juga. Nah, ini cenderung stabil sih teman-teman, tinggal kita lihat diri kita sendiri, kita berani nggak nerima resiko yang lebih tinggi atau kita mau main aman aja. Di situ ada nilai porto obligasi, saya taruhnya di sini 200 lah gampangnya, keuntungannya 224, cuma ini karena taking profit tempo hari, jadi keuntungan yang tertulis cuma 6.900, imbal hasilnya 3, sekian persen. Ini yang obligasi. Selanjutnya yang saham. Nah, saya saham cuma punya satu ya, Manulife Dana Saham kelas A. Ini saya taruh 100.000. Bedanya waktu saya ikut di pasar uang dan obligasi tadi, itu saya udah hampir 2 bulan. Tapi kalau yang Manulife ini saya taruh di tanggal 2 November kemarin.
berarti sekitar semingguan lah ya, sekitar semingguan saya taruh 100.000. Di sini keuntungannya 8,3% atau 8.300. Teman-teman juga bisa di sini ya, 100.000 saya taruh, keuntungan 8.300, ambil hasilnya 8,30%. Nah ini harga beli, saya beli waktu di harga 9.170. Kita lihat harga sekarang. Nah harga sekarang 9.932 ini teman-teman. Nah disitulah keuntungan kita. Tapi karena ini saham ya teman-teman, high risk high return, kalau teman-teman yang berani ngambil risiko lebih untuk dapat lebih, tapi itu butuh pengetahuan yang lebih, butuh pengamatan pasar yang lebih, atau teman-teman punya teman yang lebih expert di bidangnya, bila tanya sama mereka. Di sini setahun ke belakang minus 12%. Paling rendah, ini paling rendah ya. Nah nih paling max drawdown ya, paling rendah setahun ke belakang minusnya 45%. Paling minus waktu April sampai di harga 6.500. Bayangin teman-teman, waktu harga 6.500 teman-teman beli, sekarang udah 9.900. Udah berapa returnnya? Tapi kembali lagi itu ke profile investasi teman-teman. Karena takutnya teman-teman udah naruh di saham, reksadana saham sekian, ternyata rugi. Wah ini teman-teman nanti dari stres atau gimana, itu butuh dipelajari lebih. Ini saya cuma review aja. Nah ditaruh di mana sih Manulife dana saham ini? Nah ini top holdingsnya. Ini ditaruh di saham-saham yang biasanya LQ45 ya teman-teman. LQ45 itu artinya 45 saham yang sudah terjamin lah kualitas sahamnya, itu ditaruh di United Tractors, Semen Indonesia, Indofood juga ada di sini, BNI, BRI, perbankan rata-rata juga ini ya. Astra juga ada di sini. Nah, kalau teman-teman naruh di saham itu biasanya kalau di investasi kita kenal dengan istilah TikTok. Jadi waktu kita dapat untung, kita switching ke obligasi atau kita tarik uangnya supaya kita ambil keuntungannya. Nanti ketika harga turun kayak di sini, teman-teman bisa masuk lagi supaya nanti harapannya harga naik, teman-teman bisa profit lagi. Tapi itu kembali lagi butuh pengetahuan yang lebih dan pengamatan yang lebih. Nah, segitu dulu teman-teman untuk sharing saya hari ini. Nah, di Bibit ini juga bisa teman-teman lihat ya transaksi teman-teman selama ini, historinya. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya Manulife dana saham kelas A, saya beli tanggal 2 November. Nah, di sini tanggal 14 Oktober saya jual Manulife dana saham kelas A untuk dimasukkan ke Manulife Obligasi Negara Indonesia atau MONI. Waktu itu saya taruh di ini ya, di Manulife dana saham kelas A ini nominalnya 60.000. Waktu udah ada keuntungan 2.000, saya taking profit, saya switching ke MONI supaya lebih aman. Jadi ada 62.600 sekian. Gitu teman-teman, sekian dulu. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sebisanya saya akan saya jawab. Kalau mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, atau mungkin dari penjelasan saya ada yang salah atau kurang jelas, silahkan tulis semuanya di kolom komentar untuk introspeksi saya sendiri. Oke, cukup sekian. Untuk next video saya akan bahas lagi tentang bibit, mengenai kapan sih kita dapat NAV ketika kita naruh saham. Oke, sekian dulu teman-teman. Selamat sore, sehat dan sukses selalu.